Kenikmatan yang sangat luar biasa sekali, yakni kenikmatan yang berupa keimanan, kenikmatan yang berupa keislaman, kenikmatan yang berupa keihsanan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umat Islam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup, bagaimana mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana Allah selalu rindu terhadap umatnya. Di ayat di atas telah difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat inilah yang menjadi dalil bagi kita umat Islam, menjadi dasar tentang kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Karena sering kita jumpai orang selalu bertanya kepada kita, baik itu yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, kamu puasa di bulan suci Ramadan, kamu puasa 1 bulan penuh, mana dalilnya? Maka kita katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah dalil daripada kewajiban kita puasa di bulan suci Ramadan. Maka pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengkaji daripada dalil itu. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Ketika kita belajar ilmu nahwu, ya ini adalah harfu nida. Harfu yang tujuannya adalah untuk memanggil. Mungkin dalam bahasa Indonesia dikatakan hai. Hai Ahmad, hai Muhammad, hai fulan. Ketika kita di dalam kehidupan nyata, ada orang yang sering kita bantu, ada orang yang sering kita beri, bahkan kita itu dekat satu dan yang lainnya. Kemudian suatu saat kita panggil, hei si fulan. Ternyata Pak fulan itu tidak menghiraukan kita. Begitu juga dengan Allah. Orang zat yang lebih tahu tentang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam keluarga ada yang namanya istri, ada yang namanya suami, yang 24 jam itu selalu bersama, namun tidak menutup kemungkinan ada rahasia yang disembunyikan antara keduanya. Maka bagi Allah terhadap makhluknya tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah lah yang memberi rezeki kita. Allah lah yang memberi nikmat kepada kita semua. Allah lah yang memberi kehidupan bagi kita semua. Bahkan luar dalamnya Allah tahu terhadap kita semua. Berapa banyak budi yang harus kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Namun apa? Terkadang ketika Allah memanggil
ketika Allah mengajak, terkadang kita tidak mau untuk memenuhi panggilan Allah. Maka dalam sebuah hadis ada waktu di mana Allah memanggil kita umat Islam. Pertama adalah ketika Allah memanggil kita dalam azannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil kita umat Islam, ayo kita sholat, ayo kita menuju kemenangan. Panggilan ini ada sebagian yang datang memenuhi panggilan Allah. Namun ada sebagian umat, sebagian orang yang lalai terhadap panggilan Allah. Lalu panggilan yang kedua adalah panggilan untuk berhaji atau umrah. Maka di dalam haji dan umrah ada yang namanya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Artinya apa? Allah memanggil orang-orang yang mampu. Allah memanggil orang-orang yang kaya untuk apa? Untuk pergi haji, untuk pergi umrah. Ada sebagian yang datang memenuhi panggilan Allah. Namun ada juga sebagian yang lalai terhadap panggilan Allah. Dan Allah memaafkan itu semua ketika dia bertobat. Namun ketika Allah memanggil yang ketiga ini, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menundanya. Apa itu? Ketika Allah memanggil seorang hamba dalam ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maka tidak bisa digeser semenit, baik itu dimajukan maupun diakhirkan. Maka penting bagi kita semua untuk memahami itu semua. Ajal adalah waktu yang ditentukan. Terkadang kita punya saudara yang itu sakit tahunan, ternyata yang meninggal ada orang yang menjaga orang tersebut. Kenapa? Karena ajalnya belum datang. Sedangkan sakit itu adalah wasilah untuk menuju sebuah kematian. Maka tiga hal inilah Allah memanggil kita umat Islam. Yang dua kita masih bisa mungkir, namun yang ketiga itu tidak bisa mungkir dan akan tertunaikan. Maka dalam ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bagaimana perasaan Allah ketika kita sudah diberi oleh Allah kehidupan, ketika kita sudah diberi oleh Allah kenikmatan, istri, harta dan benar dan semuanya, namun ketika dipanggil oleh Allah kita mengabaikan panggilan itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian harful nida ini muqayyad, terikat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Oh, ternyata orang yang diwajibkan berpuasa, kewajiban berpuasa itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Padahal sering kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ayuhan nas, hai manusia. Kenapa? Ketika kewajiban untuk puasa 1 bulan penuh itu dikhususkan hanya orang-orang yang beriman. Maka saya katakan, panggilan itu adalah panggilan kasih sayang Allah terhadap kita. Karena tidak semua orang mampu melaksanakan puasa yang lamanya 30 hari kecuali orang-orang yang beriman. Kalau kita berpikir, biasanya
Pagi sarapan, ngopi dan seterusnya. Kemudian siang bisa makan dan seterusnya. Sore pun bisa makan dan seterusnya. Namun ketika bulan suci Ramadan selama 30 hari kita tidak boleh makan di waktu siang. Niki lek bener-bener beriman ngoten angel. Maka dikhususkan hanya orang-orang yang beriman yang dipampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Tidak. Ini pemanggilan Allah khusus bagi kita umat Islam yang beriman. Maka terkadang orang Islam itu hanya sekedar Islam, maka ada istilah Islam KTP. Berarti yang Islam itu hanya KTP-nya saja. Sedangkan amaliyah yaumiyah itu tidak mencerminkan daripada keislaman. Maka ketika dikatakan iman, orang-orang yang beriman itu tidak hanya Islam, namun amaliyah yaumiyah itu sesuai dengan syariat agama Islam. Maka ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini sebagai bentuk panggilan Allah, panggilan sayang Allah terhadap kita, orang-orang yang beriman. Maka ketika kita berbicara tentang keimanan, ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Dari beliau berdua ini kita bisa meneladani keimanan beliau berdua. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin sebagian kita mengatakan Abu Bakar, bapaknya Bakar. Oh berarti dia bapaknya Bakar. Padahal nama asli dari Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau punya namanya Abdul Ka'bah, karena beliau seorang yang paling bijak di antara kafir Quraisy, sehingga beliau mempunyai julukan Abdul Ka'bah. Kita tahu bahwa di zaman jahiliyah, orang yang berhak untuk mengurus Ka'bah adalah orang-orang pilihan, dan termasuk Abu Bakar As-Siddiq salah satu di dalamnya. Abu Bakar itu sebuah julukan, bukan sebuah nama. Maka dikatakan Bakar yubakiru mubakiron. Maka dalam bahasa Arab, akumu minan naumi mubakiron. Saya bangun dari tidur mubakiron, awal sekali. Maka ternyata sejarah penamaan nama Abu Bakar Bakrun itu karena Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat yang dia itu pertama kali masuk Islam dan membenarkan apa yang diucapkan dari Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Kita kenal dengan Isra Mi'raj. Saat itu Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah. Kemudian di situ ditampakkan oleh Allah apa yang seharusnya ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Peristiwa itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy. Disampaikan sangat detail sekali. Kemudian apa? Pandangan orang-orang kafir Quraisy. Bila mengatakan anta ya majnun, anta majnun ya Muhammad, anta bahlul ya Muhammad, kamu sudah gila ya Muhammad. Bahkan hampir semua umat Islam saat itu
meragukan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram dalam satu malam. Padahal ketika perjalanan itu ditempuh dengan unta itu bisa berbulan-bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Itu hampir semua umat Islam itu meragukan daripada apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang namanya Abu Jahal itu merasa besar hati, besar kepala, karena dia yakin bahwa Muhammad ini pasti hancur saat itu. Kemudian ada yang, kalau seandainya ada salah satu sahabat, kalau seandainya sahabat itu meragukan, maka niscaya Islam itu tidak ada di muka bumi. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berada di pasar, kemudian dipanggil. Setelah dipanggil, Abu Bakar diceritakan, ya Abu Bakar, temanmu yang namanya Muhammad baru saja melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dalam satu malam. Bagaimana pendapatmu? Kemudian siapa yang mengatakan? Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang mengatakan Muhammad, maka 100% saya yakin itu ada kebenaran. Kemudian para ulama mengomentari daripada peristiwa ini. Demi Allah, seandainya Abu Bakar As-Siddiq tidak percaya, maka Islam akan hilang dari muka bumi ini. Itu karena apa? Karena keyakinan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka keteladanan inilah yang harus kita teladani daripada sifat perilaku daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Ketika Al-Quran menyuruh kita untuk melakukan sebuah ibadah, maka sudah tertutup kalimat kenapa dan mengapa. Bahkan salah satu sifat daripada sahabat Rasul, ketika Rasul mengerjakan sesuatu maka beliau ikuti. Ketika Rasulullah mengamalkan sesuatu dan dia melihat, maka segera dia amalkan tanpa bertanya kenapa ya Rasul seperti itu dan kenapa ya Rasul seperti ini. Sehingga ketika kita belajar hadis, maka tak heran antara hadis yang satu dan yang lainnya itu terkadang berbeda. Baik tata caranya, terkadang dalam satu amal ibadah itu terkadang Rasulullah memakai 2 cara. Dan cara itu dilihat oleh para sahabat, kemudian sahabat mengamalkannya. Maka itu kita katakan itu adalah manhaj Rasulullah. Kemudian salah satu imam condong kepada salah satu cara Rasul. Kemudian ada imam yang lain condong kepada salah satu cara Rasul. Kemudian dikatakan ini adalah manhaj Rasulullah. Kemudian yang lain juga mengatakan ini adalah manhaj Rasulullah. Maka kita katakan dua-duanya bermanhajkan Rasulullah. Karena sifat sahabat itu seperti itu. Ketika Rasulullah mengamalkan suatu perbuatan dan para sahabat melihat, langsung segera mengamalkan, segera menirunya tanpa harus bertanya kenapa ya Rasulullah. Keimanan inilah yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita umat Islam. Dalam menjalankan syariat itu sudah tertutup pintu pertanyaan kenapa dan kenapa. Tapi hari ini karena kecerdasan, karena kepintaran, sehingga semua yang sudah mapan itu beliau utik. Sehingga apa? Keluar daripada syariat agama Islam. Maka ruhnya dalam berislam itu berbeda. Maka ketika seseorang berislam,
Itu tahapan pertama adalah satu. Tahapan pertama adalah satu. Terbukti secara ilmiah maupun tidak terbukti secara ilmiah, kita harus yakin. Beda dengan sebuah penemuan, sebuah ilmiah. Kalau ilmiah penemuan itu dari nol. Ketika terbukti satu, ketika tidak terbukti kembali lagi kepada nol. Tidak ada keyakinan. Maka ketika kita berislam seperti itu adalah keyakinan yang betul. Maka sehingga banyak hal-hal dalam agama ini yang tidak masuk akal. Kemudian tidak serta-merta kita kemudian meruntuhkan daripada keimanan kita. Kenapa? Karena sekali lagi tangga daripada keimanan adalah satu, bukan nol. Itulah sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau seorang saudagar, beliau orang yang terkaya di Makkah, Makkahul Mukarramah. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf itu keislaman Abdurrahman bin Auf itu 8 hari setelah keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf itu seorang yang kaya raya, bahkan orang nomor 1 kaya di Mekah. Saat itu umat Islam berhijrah ke Madinah. Oleh kafir Quraisy, ya umat Islam, hai muslimun, silakan kalian berhijrah. Namun dengan satu syarat. Apa itu? Semua harta benda yang kamu miliki di Mekah silakan ditinggalkan. Kalau mau hijrah silakan hijrah. Namun harta benda kamu tinggal di sini. Kita nggak bisa bayangkan orang yang biasanya tidur nyenyak di kasur yang empuk, semuanya mapan, kemudian tiba-tiba harus meninggalkan itu semua dan berhijrah di tempat yang tidak tahu di mana dia berada. Ternyata apa? Abdurrahman bin Auf lebih memilih untuk hijrah ketimbang mempertahankan harta benda. Ketika pelajaran itu kita tarik hari ini, berapa banyak orang yang tidak mau hijrah, berapa banyak orang yang tidak mau berdakwah karena berat dengan hartanya, karena berat dengan istrinya, karena berat dengan anak-anaknya. Namun Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Beliau tinggalkan semua, beliau ikut Rasulullah SAW, ikut berhijrah di Madinah. Ketika sampai di Madinah, orang Ansori tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah saudagar kaya yang hidupnya itu enak terus. Sehingga orang-orang Ansor menawari Abdurrahman bin Auf. Apa yang ditawarkan? Ya Abdurrahman bin Auf, saya punya harta. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Jadi orang-orang Ansor itu benar-benar mensupport daripada orang Muhajirin. Kira-kira ketika kita punya dan kita jumpai ada orang yang membutuhkan itu semua, kita bisa nggak kita mengatakan setengah harta saya buat kamu, setengah lagi buat saya, atau semuanya buat saya, kamu tidak dapat, atau seperti itu. Namun dijawab Rasul orang-orang Ansor tidak seperti itu. Ketika Abdurrahman bin Auf ditawarin sebagian harta daripada orang Ansor, beliau mengatakan tidak, kalah. Apa yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau hanya mengatakan, tolong tunjukkan saya di mana pasar yang dekat di Madinah ini.
mana, tunjukkan di mana pasar yang terdekat di Madinah ini. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf, beliau tidak meminta harta, beliau tidak meminta sesuatu kekayaan, dan beliau meminta tolong tunjukkan di mana pasar yang terdekat di kota Madinah. Permintaan yang sangat mudah sekali bagi kita, bahkan lebih mudah untuk membalikan telapak tangan. Nopo melitang tulung agung, kata nih pasar-pasar. Enten pasar template, pasar wage, mungkin lebih mudah. Tapi Abdurrahman mengatakan, tolong tunjukkan saya di mana pasar terdekat di kota Madinah. Kemudian oleh orang Ansor ditunjukkan pasar Ukas, pasar yang di Madinah ya. Kemudian beliau berbisnis. Jadi beliau itu ketika berbisnis, beliau itu tidak membedakan. Beliau membedakan mana antara bisnis, mana antara sedekah. Mana antara ketika dia melakukan transaksi, di mana ketika dia melakukan sebuah amal kebajikan atau sedekah atau infak dan seterusnya. Sebenarnya kita umat Islam bisa meneladani daripada cara bisnis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau itu ketika bisnis, ya emang bisnis, tidak dicampuri dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan bisnis. Kalau sekarang kita lihat kan, Anda belanja sambil beramal. Anda belanja sambil beramal. Maka kunci daripada kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam hal muamalah, dalam hal metode dagangnya. Salah satu contoh, ketika jenengan katakanlah buka toko atau jualan apa, jualan jagung. Kemudian ada orang, jagung ini harganya 2.000. Kemudian ada seorang pembeli. Kemudian terjadilah transaksi. Harga jagung 2.000. Kemudian pembeli ini hanya punya 1.500. Hanya punya 1.500, padahal jagungnya harganya 2.000. Kesalahan umat Islam adalah mengatakan, ambil jagung ini 500-nya buat sedekah. Dan itu pantangan daripada Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau berbisnis, maka ketika kurang 500, maka beliau tunggu 500 itu. Namun ketika kembali, meskipun itu hanya Rp50, beliau kembalikan. Dan ternyata Pak, metode ini tidak diwarisi oleh umat Islam. Ternyata Pak, yang mewarisi adalah orang-orang Cina. Orang-orang Cina. Coba jenengan beli ke toko Cina. Kurang 500 itu diminta. Ketika kembali Rp50 itu diberikan. Dan ini yang diwarisi oleh orang-orang Cina. Padahal Cina tidak tahu tentang kebenaran agama Islam. Namun yang diambil adalah tokoh daripada sahabat Rasul, namanya Abdurrahman bin Auf. Penting kami utarakan sehingga muncul saudagar-saudagar Muslim yang itu mewarisi metode yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau bisa membedakan mana kapan dia berbisnis, mana kapan dia berdagang, dan mana kapan dia bersedekah. Namun jangan dikira
Meskipun metode bisnis Abdurrahman bin Auf seperti itu, namun apa? Tidak ada rumah di kota Madinah yang tidak pernah mendapatkan sedekah daripada Abdurrahman bin Auf. Bayangin, ketika hijrah tidak membawa apa-apa, ketika hijrah semua hartanya ditinggal di Mekah, kemudian dalam jangka 3 tahun beliau menjadi orang terkaya nomor 2 di Madinah. Ini yang harus kita warisi dari salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bahkan suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini mendengar Rasulullah bersabda, mendengar Rasulullah berkata bahwa kelak di akhirat orang yang dekat denganku, orang yang mendampingiku adalah orang fakir, orang yang miskin. Namanya sahabat Abdurrahman. Di akhirat kelak yang dekat dengan Rasul adalah orang fakir. Sedangkan saya, kata Abdurrahman, saya orang kaya. Saya bukan orang miskin. Itu Abdurrahman itu berpikir keras, bingung. Kalau Rasulullah bersabda seperti itu, jangan-jangan saya ini termasuk sahabat yang tidak dekat dengan Rasul kelak di akhirat. Sehingga timbul pikiran Abdurrahman bin Auf untuk menjadi miskin. Saat itu di Madinah lagi panen kurma. Dan atas kehendak Allah, kurma penduduk Madinah itu semuanya busuk dan tidak layak dimakan dan tidak layak untuk dijual. Mungkin dalam bahasa kita itu paceklik, gagal panen. Abdurrahman bin Auf tahu bahwa kalau seandainya kurma ini tidak ada yang membeli, umat Islam akan mengalami musibah. Umat Islam akan mengalami bencana. Saat itu Abdurrahman bin Auf teringat tentang sabda Rasulullah. Kelak di akhirat Rasul itu bersama orang-orang yang fakir. Baru Abdurrahman timbul niatan untuk membeli semua kurma tersebut, tidak hanya sesuai harga, namun dilipatkan menjadi 2 lipat daripada harga aslinya. Tujuannya apa? Ben fakir, ben gak duwe. Karena sesuai dengan sabda Rasul. Betul, karena keuntungan betul. Abdurrahman membeli itu bukan karena keuntungan. Tapi apa? Pertama, karena taatnya dia terhadap Rasul. Karena Rasul pernah bersabda seperti itu. Kemudian yang kedua, karena membantu umat Islam yang sedang mengalami gagal panen. Dibeli semua. Saat itu ketika sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, umat Islam sudah menjalankan kegiatan seperti biasa. Abdurrahman bin Auf saat itu tidak punya uang. Tiba-tiba ada 2 utusan dari Yaman. Ternyata tujuan daripada utusan orang Yaman itu mencari kurma yang busuk yang digunakan untuk obat, di mana Yaman itu sedang mengalami yang namanya wabah. Beliau datang kepada Abdurrahman bin Auf, kemudian orang Yaman, utusan Yaman tadi membeli kurma tersebut 5 kali lipat daripada harga yang sesungguhnya. Kita tambah miskin, tambah kaya. Jadi salah satu sahabat Rasul yang gagal miskin adalah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita gagal kaya, kebanyakan kita tuh gagal kaya. Gak ada yang namanya gagal miskin. Kalau miskin itu sudah biasa. Kalau kita tuh gagal kaya. Namun Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat, mungkin satu-satunya sahabat yang beliau itu adalah gagal miskin. Artinya apa?
ketika Allah sudah mentakdirkan seseorang itu menjadi kaya, seberapapun infak dia, seberapapun sedekah dia, tetap dia akan menjadi orang yang tetap dia menjadi orang yang kaya. Kita harus yakin itu semua. Jadi ketika Allah sudah mentakdirkan seseorang untuk menjadi orang yang kaya, seberapapun dia bersedekah, bahkan hari itu dia menyedekahkan semua harta bendanya, tetap dia akan menjadi orang yang kaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah sudah mentakdirkan dia menjadi orang yang fakir, meskipun dia berusaha mati-matian 24 jam dia berusaha, namun tetap dia menjadi orang yang fakir. Maka dalam sebuah ilmu tasawuf dikatakan, atau dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, wardo bima qasama wa takun abnas. Cukup kita itu hanya ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kita agnanas, orang yang paling kaya. Artinya apa? Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ayo kita bekerja. Namun ketika azan memanggil, kita datang untuk melakukan sholat. Jangan sampai kita itu berusaha siang malam sampai kita itu melupakan daripada kewajiban kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang dia itu berusaha, berdagang, bekerja dan seterusnya sampai melupakan kewajiban kepada Allah, toh pada akhirnya dia tetap miskin. Berapa banyak orang yang dia itu berusahanya biasa-biasa, namun sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, namun apa? Allah membuka rezeki beliau. Maka dalam hidup ini apa yang menjadi takdir Allah, maka itulah yang harus kita jalankan. Apapun posisi kita, ketika kita menjadi seorang thalib, maka jadilah thalib yang baik. Ketika kita menjadi ustadz-ustadzah hari ini, maka menjadilah ustadz-ustadzah yang baik. Jangan sampai kita itu sedih. Jangan sampai dalam hati itu merasa susah. Terkadang susah itu karena sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Aku kepingin jadi bupati. Ternyata kok jadi guru. Karena keinginan yang tidak kesampaian inilah yang menjadi seorang menjadi susah. Maka dalam hidup ini triknya satu, apa? Wardo bima qasama wa takun abnas. Kita harus ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah hari ini, dan kita menjadi orang yang melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Abdurrahman bin Auf dengan metode berdagangnya, dengan sifat-sifatnya, kedekatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika kita ingat aman orang-orang yang beriman, karena terkadang kita itu salah dalam melafadzkan. Ketika dalam sholat kemudian waladhdallin, ada yang menekan hamin, bukan hamzah, bukan alif. Padahal yang tertera adalah hamzah atau alif. Amin, Allahu yastajib. Semoga Allah menyampaikan. Ada yang amin. Amin itu bukan makna Allah yastajib. Namun apa? Amin itu adalah salah satu julukan Rasulullah al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Maka harus hati-hati dalam melafadzkan sebuah bahasa Arab. Insya Allah saat ini salah satu metodenya adalah menggunakan bahasa Arab, dan kita harus paham itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang
beriman. Zat yang paling tahu terhadap kita adalah Allah. Hari ini Allah memanggil kita dengan sebutan kasih sayang. Apa itu? Amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan kutiba. Mungkin sebagian para asatidz dan ustadzah itu kutiba itu kan berasal dari kata dituliskan. Kemudian diambil kesimpulan diwajibkan. Sebenarnya ketika kita belajar tentang tafsir dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata yang sharih mengatakan bahwa ini sunnah, bahwa ini wajib, tidak ada. Yang ada hanyalah perintah, dan perintah itu dikuatkan dengan hadis. Terkadang ada perintah dalam Al-Quran, kemudian hadis menerangkan siapa yang meninggalkan maka dosa bagi dia. Maka para ulama, para fuqaha, para mujtahid menyimpulkan bahwa amalan ini adalah wajib. Amalan ini adalah sunnah. Maka kalimat kutiba seharusnya kan dituliskan, diperintahkan. Kemudian mayoritas umat Islam menafsirkan itu adalah diwajibkan. Maka dalam hukum Islam itu ada dua. Pertama adalah halal, yang kedua adalah haram. Halal dan haram. Halal dibagi menjadi 4. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan yang terakhir adalah mubah. Wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Terakhir makruh. Jadi jenengan ketika menemui sebuah permasalahan, ini makruh, seakan-akan harus ditinggalkan. Padahal dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaq. Jadi tidak hanya makruh, tidak hanya dibenci, namun abghad, lebih dibenci. Abghadul halali, Allah membenci amalan, namun dia itu halal, boleh dilakukan. Apa itu? At-talaq, perceraian. Berarti makruh itu masuk dalam kategori halal. Iki makruh. Jadi kita itu ketika mengatakan makruh itu seakan-akan kedudukannya sebagai haram. Nah, kalau seandainya makruh itu kedudukannya sebagai haram, maka cerai itu tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Namun Rasulullah mengatakan abghadul halal, dibenci namun dia itu halal. Apa itu? At-talaq. Kemudian para sahabat merumuskan bahwa halal itu dibagi menjadi 4. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, dan ada makruh. Kemudian haram juga dibagi menjadi 2. Ada haram lidzatihi, ada haram lighairihi. Haram lidzati contohnya apa? Zatnya itu memang sudah haram. Babi ini itu haram. Meskipun dilodo ala Islam, tetap dia haram. Disate ala Islam, tetap dia haram. Kenapa? Zatnya sudah haram. Kemudian haram lighairihi. Haram karena disebabkan yang lain. Contohnya apa? Bir itu haram, minuman keras itu haram. Namun ketika ada orang bekerja di pabrik bir, meskipun dia tidak minum, maka itu masuk dalam kategori haram lighairihi. Dia tidak makan babi, sama sekali tidak makan babi. Namun ketika dia bekerja di restoran yang menyediakan makanan babi, berarti dia sudah masuk dalam haram lighairihi. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Maka kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya ayat ini yang menjadi dasar kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita tafsirkan lebih rinci, mungkin 1 hari
atau 1 jam 2 jam tidak akan selesai. Ala kulli hal, itulah kita umat Islam. Itulah kita umat orang yang beriman. Segala sesuatu harus ada dasar-dasarnya. Dan dasarnya adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang lain. Tidak ada dasar pakai adat. Tidak ada dasar kebiasaan dan seterusnya. Dasar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu. Ya. Maka dalam hidup ini jangan selalu menjadi muqallid. Sewaktu-waktu harus menjadi muttabi'. Sewaktu-waktu harus menjadi muttabi'. Bagaimana cara menjadi muttabi'? Belajar, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan. Maka ketika kita ngaji, ketika kita menghadiri majelis taklim itu, ulama-ulama terdahulu mengatakan tidak ada kata sia-sia dalam sebuah majelis taklim. Tidak ada kata sia-sia untuk menghadiri majelis taklim. Kenapa? Kalau yang disampaikan itu sudah dia ketahui, maka itu menjadi sebuah pengingat bagi kita. Wow, ternyata baru ingat. Kita sudah pernah belajar seperti itu. Mengingatkan. Jangankan itu. Al-Quran sendiri itu kan sebagai pengingat bagi kita umat Islam. Maka tidak ada kerugian bagi orang yang selalu menghadiri majelis taklim. Ketika dia sudah tahu apa yang disampaikan oleh sang ustadz, maka itu sebagai pengingat bagi diri kita. Dan itu tidak hidup. Namun ketika yang disampaikan itu sesuatu yang baru, maka itu adalah suatu ilmu yang baru kita dapat, dan itu pun bermanfaat bagi diri kita. Maka hari ini kalau Al-Irsyad sering mengadakan pengajian, kemudian yang disampaikan oleh penceramah itu saja, pada hakikatnya itu sebagai pengingat bagi kita semua. Kalau seandainya ada yang baru, itu ada ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk sebuah pengetahuan. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia dalam sebuah majelis taklim. Bahkan tetangga itu ada, sana ikut, sini ikut. Kenapa? Sebagai pengingat saja. Karena kita itu al-insan. Apa al-insan? Nasia. Kita dikatakan al-insan karena memiliki sifat pelupa. Lah karena kita punya sifat pelupa, inilah yang namanya pengingat itu diharuskan untuk kita, diperlukan untuk kita. Maka pada hari ini, khususnya di bulan suci Ramadan, kita berpuasa karena keimanan, bukan karena ikut-ikutan, karena kita tahu sudah dasarnya mana, karena kita tahu dalilnya seperti apa, sehingga kita mengamalkan. Ketika kita beribadah kemudian kita berdasarkan dalil, maka pada hakikatnya kita awalnya muqallid naik menjadi muttabi, dan insya Allah hari ini kita menjadi muttabi semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena ini waktunya sudah mendekati maghrib, mungkin kita cukupkan sekian. Kalau seandainya lain waktu kita diberi kesempatan untuk hadir, insya Allah kita teruskan ngaji kita teruskan pembacaan daripada kalam ilahi, memaknai secara mendalam tentang hakikat daripada puasa. Dan akhirnya kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.